Halo, selamat datang di channel Cak Roy Tutor. Jadi pada kesempatan kali ini Cak Roy akan memberikan tutorial terkait belajar Excel, Microsoft Excel dari nol. Jadi Cak Roy Tutor memberikan tutorial ini sesuai dengan permintaan teman-teman. Coba bang untuk bikin tutorial Excel dari nol. Jadi Cak Roy Tutor pada kesempatan kali ini akan memberikan tutorial terkait belajar Microsoft Excel dari nol. Mungkin nanti videonya akan terbagi beberapa episode ya teman-teman, karena kalau menjadi satu mungkin agak panjang nanti durasinya. Jadi pada kesempatan kali ini Cak Roy akan memberikan tutorial terkait belajar Microsoft Excel dari nol, dan ini adalah episode yang pertama teman-teman. Oke, ini adalah tampilan awal daripada Microsoft Excel teman-teman. Microsoft Excel yang saya gunakan ialah Microsoft Excel 2016. Mungkin teman-teman menggunakan Microsoft yang lebih lama ataupun yang baru, tampilannya mungkin agak berbeda, tapi tidak jauh berbeda penggunaan daripada menu-menu yang ada pada Microsoft Excel nantinya. Oke, ini tampilan awal daripada Microsoft Excel 2016 teman-teman, karena yang saya gunakan ini 2016. Nah, ini tampilan awal. Di tampilan awal itu akan muncul seperti ini 2016 ya teman-teman. Di sini ada more template. Sebentar, more template. Di sini teman-teman bisa menggunakan beberapa template yang ada atau sudah disediakan oleh Microsoft Excel 2016. Di sini ada sebentar, ada kalender, kemudian di sini juga ada planning project, tergantung nanti teman-teman mau menggunakan yang mana. Ada kalkulator, cuma nanti sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau di 2000 berapa Microsoft Excel yang lama itu tidak ada yang seperti ini teman-teman, tidak ada template-template yang disediakan oleh Microsoft. Jadi bikinnya itu bikin manual nanti. Kalau yang terbaru 2016 kemudian 2019 itu ada beberapa template yang mungkin teman-teman bisa gunakan seperti itu ya. Oke, ini template-template yang ada pada Microsoft Word 2016. Berhubung kita akan belajar Microsoft Excel dari nol, kita akan menggunakan yang biasa ya, yang blank workboard ini. Nanti akan saya jelaskan beberapa fitur-fitur atau menu-menu yang ada pada Microsoft Word, Microsoft Excel maksudnya ya. Oke, kita buka terlebih dahulu yang blank ini, yang kosong seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan awal teman-teman, tampilan awal daripada Microsoft Excel 2016. Mungkin perlu saya jelaskan lebih detail ya, karena sebelumnya tidak pernah menjelaskan kita belajar Microsoft Word teman-teman. Sekarang kita fokus di bagian Microsoft Excel. Kita perbesar terlebih dahulu ya, agar kemudian lebih jelas. Oke teman-teman, di sini ada beberapa fitur atau beberapa menu yang teman-teman bisa nanti digunakan. Ada menu home, kemudian insert, back layout, formula, data, review, view, dan help teman-teman. Tergantung nanti teman-teman menggunakan yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan. Yang di atas ini adalah menu teman-teman. Kalau yang di dalam daripada menu ini ialah sub menu. Ada sub menu clipboard, font, alignment, number, style, cell, dan editing di menu home. Kemudian di insert ada tabel, illustration, add-in, dan banyak lagi. Di page layout ada juga submenunya formula, kemudian data, review, view, dan help. Ini ada submenu yang teman-teman bisa gunakan nantinya seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada book one atau Excel. Di sini ialah ketika teman-teman membuka sebuah project, di sini akan tertulis book 1 atau book 2, karena nanti filenya ini kan belum disimpan. Kalau semisal file Microsoft Excel-nya itu sudah disimpan, baru kemudian ini akan berubah nama sesuai dengan teman-teman menyimpannya nanti. Seperti itu ya. Oke.
Oke, di sini ada beberapa fitur yang bisa teman-teman gunakan. Di sini X ini menandakan untuk menutup atau close, menutup aplikasi Microsoft Excel. Kemudian di sini ada restore down. Kalau restore down ini untuk memperkecil daripada tampilan Microsoft Excel. Untuk mengembalikannya teman-teman bisa klik di sini lagi. Dan di sini untuk yang garis seperti ini ialah minimize teman-teman, atau untuk menyembunyikan daripada aplikasi Microsoft Excel-nya seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada yang namanya scroll bar teman-teman. Ada scroll bar vertikal, ada scroll bar yang horizontal teman-teman. Jadi scroll barnya itu sama dengan Microsoft Word. Ada dua, vertikal dan horizontal teman-teman. Dan di bawahnya lagi di sini ada yang namanya ini ada zoom teman-teman, untuk memperbesar atau memperkecil. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, mau menggunakan berapa. Berhubung ini adalah tutorial terkait pembelajaran Microsoft Excel dari nol, saya perbesar menggunakan kira-kira 202 teman-teman. Dan di sini ada yang namanya ada untuk mengatur tampilan daripada Microsoft Excel. Contoh ini yang saya gunakan yang normal teman-teman. Normalnya seperti ini. Kalau yang di sini ada yang namanya page layout, tampilannya seperti ini. Selanjutnya di sini ada 3 teman-teman, page break preview, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang normal karena proses pembelajaran ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada set one. Set one ini ialah untuk untuk membuka lembaran baru teman-teman. Contoh ya, di sini kan ada set one. Di sini juga ada tambah tanda new set untuk menambahkan lembaran baru seperti itu. Nah, bisa seperti ini ya. Ada set 1 dan set 2. Jika mau terus tambah, tinggal tambah seperti ini ya teman-teman. Kalau semisal sudah nambah kemudian tidak dibutuhkan lagi, bisa dihapus. Caranya klik kanan pada mouse dan pilih yang delete. Sudah terhapus ya. Kita hapus lagi. Nah, kalau semisal ini set 1 ini mau dirubah atau diganti namanya, caranya bagaimana? Gampang sekali teman-teman. Teman-teman bisa klik di sini, klik kanan pada mouse, kemudian pilih yang rename. Contoh saya kasih nama tabel baru. Kemudian kita enter saja. Secara otomatis akan berubah dari set 1 berubah menjadi tabel baru seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenalkan beberapa kolom teman-teman. Kalau kolom itu diidentik menggunakan huruf. Ada huruf A, B, C. Kolom A, B, C, D teman-teman. Selanjutnya di sini perlu diketahui untuk kolom ini tidak ada batasnya teman-teman. Contoh ya, saya jelaskan. Di sini kan ada menggunakan sampai Z teman-teman. Setelah Z di sini ada yang namanya AA, kemudian AB, AC seperti itu ya, karena nanti ini menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi fiturnya itu sangat lengkap kalau di Microsoft Excel teman-teman. Selanjutnya kolom sudah, kita akan belajar terkait tabel. Baris, mohon maaf ya. Kalau baris itu diidentik dengan angka teman-teman. Baris 1, kemudian baris 2, baris 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini untuk nomornya tak terbatas juga, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misal teman-teman mau menggunakan 500 baris, ada teman-teman, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini ada 500 ya. Tapi biasanya jarang untuk mencapai 500 baris seperti itu ya. Oke, lanjut teman-teman. Di tabel di Microsoft Excel itu ada beberapa kotak seperti ini. Nah, perlu diketahui teman-teman, kotak ketika teman-teman mengklik suatu kotak pada Microsoft Excel ini dinamakan sel.
ketika teman-teman mengklik pada kolom B3, artinya teman-teman mengaktifkan satu sel, seperti itu ya. Kalau semisal teman-teman mengklik beberapa seperti ini akan mengaktifkan beberapa sel. Namun ketika teman-teman mau mengklik atau mengetik beberapa sel tersebut, teman-teman bisa mengetik di awal atau di pertama teman-teman mengaktifkan beberapa sel tersebut. Contoh, ini kan saya mulainya dari A1, jadi saya bisa mengetik dari A1. Tidak bisa kita mengetik di B2 ataupun selanjutnya, seperti itu ya, karena kita memulainya dari A1, seperti itu teman-teman. Oke, kita belajar mengetik teman-teman. Oh ya, untuk menandakan daripada kita mengaktifkan sel yang mana, bisa kita cek di pojok kiri teman-teman, pojok kiri atas di bawahnya submenu. Nah ini ya, B2 artinya kita mengaktifkan sel B2 teman-teman, seperti itu ya. Di sini kita mengaktifkan di kolom D3. Untuk melihatnya di sini ya teman-teman, name box namanya. Oke, sekarang kita akan belajar mengetik teman-teman. Contoh, saya akan mengetik daftar hadir seminar. Kemudian kita kasih nomor, kemudian nama, delegasi ya, delegasi, kemudian tanda tangan. Oke, di sini untuk mengaturnya perlu diketahui ya, gampang sekali teman-teman. Di sini kan di kolom A1, di sel A1 ini kan daftar hadir seminar, ada tulisannya, dan tulisan tersebut ini membuat membuat kolom sel B1 dan C1 ini terhalang. Caranya bagaimana? Gampang sekali, teman-teman tinggal seleksi seperti ini, kemudian pilih yang merge cell, secara otomatis akan seperti ini ya. Nah selanjutnya untuk mengatur teman-teman bisa seperti ini caranya. Ini kan nomor terlalu lebar, caranya munculkan tanda seperti ini, kemudian klik kiri, tahan, dan tarik seperti ini teman-teman. Nah sama ya caranya seperti ini. Nah seperti ini ya cara untuk mengatur kolom, seperti itu. Kalau mau mengatur baris, lebarnya sama, tinggal pergi ke seperti ini, arahkan kursor mouse teman-teman sampai muncul tanda seperti ini. Nah seperti ini ya. Oh ya, pertanyaannya, kalau semisal ini kan untuk mengatur ukuran baris ataupun kolom, ini kan satu. Kalau semisal banyak yang mau diatur, caranya bagaimana? Caranya gampang sekali teman-teman, tinggal seleksi seperti ini, seleksi beberapa kolom yang teman-teman inginkan, kemudian kita pergi ke aturan format teman-teman, aturan format daripada tabel ini. Caranya teman-teman bisa pergi ke menu home dan pilih yang format di submenu cell, pilih yang format, kemudian row height atau kolom weight, tergantung teman-teman mau mengatur yang kolom atau baris, seperti itu ya. Contoh, saya mau mengatur yang baris. Kita menggunakan contoh ya, menggunakan 25, ukuran 25, secara otomatis akan menjadi tinggi seperti ini teman-teman. Selanjutnya, kalau semisal mau mengatur kelebaran daripada suatu sel, teman-teman bisa pergi ke kolom weight. Kita kasih contoh 10. Secara otomatis ini akan rata teman-teman, lebar daripada selnya ya, ukurannya 10 seperti itu. Untuk kita unduh ya. Nah kita unduh, kalau ini namanya redo.
bisa teman-teman gunakan seperti ini. Nah, kalau yang ini untuk menyimpan daripada hasil kerja kita di Microsoft Excel seperti itu ya teman-teman. Oke, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan pada episode pertama ini. Kalau semisal teman-teman masih agak kebingungan terhadap penjelasan saya, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Gitu ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa bagi teman-teman, jangan lupa like video ini jika suka dan dislike jika tidak suka, karena support teman-teman itu adalah semangat bagi saya. Di share sebanyak-banyaknya, di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kemudian tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Saya Cak Roy Tutor mengucapkan salam kompeten dan terima kasih.